Selamat pagi Pak Bambang. Perkenalkan Pak, saya Hafid Dama, saya dari Digital Marketing dari PPT Pak. Selamat pagi. Saya kan sering dengar nih Pak cerita-cerita Bapak mengenai perjuangan Bapak membangun Bina Saudara ini Pak. Nah, terus dalam perjalanan itu Bapak sempat menyebutkan satu sosok Pak, Romo Dijkstra ya Pak? Ekstra. Dijkstra atau biasa disebut Peter Johannes Dijkstra. Ya, sebenarnya beliau itu siapa sih Pak? Dan Bapak bertugas seperti apa gitu dengan beliau? Ya, ini kami menyebutnya Pater Dijkstra. Dia orang Belanda ya. Dan seorang pastor begitu Yesuit dari Orde Yesuit yang bertugas untuk semacam kerasulan sosial ekonomi di dalam Yesuit itu. Nah, di sanalah beliau terlibat sejak awal munculnya atau dikembangkannya gerakan sosial ekonomi Pancasila. Nah, itu terdiri dari kegiatan-kegiatan di bidang pertanian, perburuan, nelayan, pengusaha, dan para medis. Nah, Pater Dijkstra ini sejak tahun 50-an itu memang aktif di sana, bahkan kemudian menyebarkannya itu melalui organisasi-organisasi banyak, mengikut sertakan banyak orang. Waktu itu saya masih mahasiswa dan pulang dari Australia, saya mimpi sebenarnya ingin menjadi petani konglomerat gitu kira-kira ya, petani yang mempunyai range besar puluhan atau ratusan hektar dengan ribuan domba gitu, dan dalam keadaan semacam itu tentu saja tidak diadakan di Pulau Jawa, tapi di Kalimantan dan sebagainya. Pokoknya mimpinya begitulah, pulang dari Australia, karena saya mendapat kesempatan bekerja di kalangan petani muda di Australia. Ketemu Pater Dijkstra, saya menjadi malu. Malu karena, loh kok saya memperhatikan diri sendiri dan menginginkan ini, itu, dan sebagainya. Padahal saya kan mendapat fasilitas dari negara untuk belajar, mendapatkan ilmu yang tinggi, mendapatkan kesempatan karena Indonesia merdeka, tapi Indonesia ternyata dalam keadaan miskin. Dan Romo Dijkstra inilah banyak memperhatikan keluar masuk desa, melihat orang kelaparan, kemiskinan, dan sebagainya itu. Saya melihat beliau, mengenal beliau, menjadi malu. Bukankah itu tugas saya? Kok orang Belanda yang memperhatikan? Jadi saya belajar dari beliau. Itu yang menyebabkan saya bergabung dalam gerakan sosial ekonomi Pancasila yang khusus di bidang pertanian saya. Kemudian di situ saya mendirikan Yayasan Bina Swadaya, berlanjut sampai sekarang. Berarti benar-benar panggilan hati Bapak ya Pak, jadi ya, beliau menginspirasinya. Ya, saya sempat melihat Pak, Bina saya pernah menerbitkan buku ya Pak, yaitu kalau nggak salah Dijkstra Pelancar Musyawarah, sebagai hadiah beliau umur 80 tahun, sebagai bentuk apresiasi beliau telah menginspirasi mendampingi Bina Swadaya. Nah, kalau boleh tahu Pak, kenapa sih Pak judulnya seperti itu? Dan seberapa besar penting perannya beliau di Bina Swadaya? Ini juga suatu hal yang mengagumkan bagi saya, bahwa beliau melihat kekuatan rakyat Indonesia, khususnya orang Jawa, ya, khususnya, tapi orang Indonesia pada umumnya, itu kekuatannya pada gotong royong, kekuatannya kerjasama. Tetapi gotong royong ini harus dibangun dari suatu proses. Nah, proses yang pertama adalah musyawarah. Jadi kita harus saling mendengar, saling memberikan manfaat dan sebagainya. Jadi bukan voting, musyawarah. Dengan intinya itu kebijaksanaan itu akan menjadi putusan bersama gitu. Walaupun saya tidak setuju dan sebagainya, tapi musyawarah. Nah, mufakat semacam itulah yang menelurkan tindak lanjut namanya gotong royong. Nah, itu Pater Dijkstra. Oleh karena itu ketika memperingati 80 tahun ulang tahun beliau, saya mengajak teman-teman untuk menulis refleksi. Banyak sekali yang ikut gitu ya, menulis banyak sekali. Jadi saya beri judul buku itu adalah Pelancar Musyawarah. Jadi Pater Dijkstra ini memang
kalau suka mengajak orang-orang itu dalam proses musyawarah itu juga dianggap sebagai proses pendidikan. Jadi pendidikan itu menurut beliau jangan kok ada orang memberi kuliah atau memberikan ceramah-ceramah begitu. Tapi harus diajak serta bagaimana pendapat mereka supaya tidak ada gap antara orang yang mendidik dan orang yang dididik gitu. Nah, gap itu berbahaya karena bisa salah paham. Maka beliau mengintegrasikan dalam proses musyawarah supaya terjadi gotong royong yang genuine, yang hebat gitu. Berarti sosok beliau ini Pak merangkul ya Pak ya, merangkul. Jadi Bapak menginspirasi. Nah tadi Bapak belum sempat jelaskan Pak cerita. Kira-kira Bapak pertama ketemu beliau gimana Pak? Iya, ini saya diperkenalkan oleh seorang sahabat saya, teman, yang sudah lebih dulu kenal Pater Dijkstra gitu. Saya diperkenalkan beliau ya untuk ngobrol-ngobrol saja. Terus sebagai mahasiswa waktu itu saya mempunyai cara berpikir yang berbeda dengan Pater Dijkstra ini gitu ya. Pendidikan saya itu begitu, organisasi yang biasa saya terlibat itu begitu, gitu. Pater Dijkstra itu mempunyai cara yang begitu gitu ya, yang saya ceritakan tadi. Nah karena itulah saya mencoba untuk pelan-pelan mempelajari dan semakin menarik. Dan saya mengikuti ceramah-ceramah beliau, membaca buku-bukunya, tulisan-tulisannya, dan menghadiri saya suka ikut di dalam pertemuan-pertemuan yang beliau adakan di hampir di seluruh Pulau Jawa dan di Lampung itu saya ikut. Itu sebabnya saya merasa mendapat semacam kesempatan prioritas untuk dikader secara tidak langsung oleh Pater Dijkstra. Jadi saya merasa siap gitu. Itu sebabnya saya juga walaupun belum selesai studi, beliau mengatakan selesaikan pelajaran kuliahmu selesai supaya cepat bisa ikut bergabung. Tapi belum sempat selesai udah disuruh menjabat sebagai sekretaris ikatan sekretaris eksekutif Ikatan Usahawan Pancasila. Lalu tahun berikutnya saya diangkat menjadi ketua umum Ikatan Petani Pancasila pada usia yang masih sangat muda, 27 tahun. Padahal pengurus yang ada di situ itu usianya seumur ayah saya, om saya begitu. Saya paling muda, belum pernah terjun di situ. Tiba-tiba menjadi ketua gitu, Dijkstra. Kalau saya sampai hari ini masih ke arah itu dan pemberdayaan masyarakat menjadi sesuatu yang penting itu gara-gara beliau. Gitu. Ternyata ya seperti organisasi Ikatan Petani Pancasila itu sulit. Buktinya sebelum saya itu ada 2 ketua yang seharusnya 5 tahun, 3 tahun berhenti. Yang satunya harusnya 5 tahun, 3 tahun berhenti juga. Jadi berarti sulit. Tapi saya enteng saja gitu jalan itu. Karena saya belajar sambil memahami dan dibimbing terus oleh Pater Dijkstra. Sampai hari ini. Ya. Berarti beliau hebat sekali ya Pak orangnya, luar biasa. Selama Bapak berkomunikasi dengan beliau, kira-kira ada nggak Pak kata-kata atau motivasi yang dari beliau bikin Bapak semangat gitu? Masih ingat nggak Pak kira-kira satu kata yang Bapak ingat aja yang berkesan Pak gitu? Ada nggak Pak? Saya karena organisasi berkembang kan, dan perkembangan organisasi Bina Swadaya itu saya selalu mengatakan perlu profesionalisme. Jadi orang harus profesional di bidangnya masing-masing, tapi menjurus pada upaya-upaya pemberdayaan dalam kebersamaan. Pater Dijkstra mengatakan, kamu maksud apa sih profesionalisme? Ya, profesionalisme harus menguasai bidangnya itu dengan keilmuan yang memadai, dan juga orang yang profesional itu mampu hidup dari profesi itu. Artinya mendapatkan income dari itu. Beliau mengatakan, yang kamu lakukan itu sebenarnya beyond profesionalisme. Melebihi daripada sekedar profesi. Kalian tidak hanya ingin bisa berkelanjutan apa yang kalian lakukan, dan secara ilmu yang mantap, tetapi kalian juga mempunyai visi dan
cara kerja ini semua untuk kepentingan orang banyak. Nah itu saya merasa saling, wah betul juga ya. Nyatanya, nah ini yang saya selalu kemukakan pada teman-teman supaya begitulah ke depan. Kalau orang tanya, siapa pengganti Pak Bambang? Ya, pengganti saya, kasihan kalau ada orang pengganti saya. Yang menggantikan saya itu lembaga. Yang mempunyai semangat, yang mempunyai visi misi seperti yang kita rumuskan bersama. Nah itu yang menggantikan. Nah, di sana mereka mampu untuk berkelanjutan. Berarti setelah Bapak bertemu dengan beliau, Bapak baru mengetahui gimana cara pemberdayaan, Pak? Maksud pemberdayaan itu sendiri. Jadi kebetulan saya mempunyai latar belakang tinggal di asrama mahasiswa yang mempunyai nilai-nilai disebut sapientia et virtus, kebijakan dan kebajikan. Jadi orang bijak itu tidak cukup, harus bajik juga. Gitu. Nah, ini suatu sikap hidup yang mengarah kepada kepentingan orang lain. Jadi saya selalu mengatakan juga, dan saya yakin bahwa kalau kita mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, ya. Lalu orang lain itu siapa? Dampingan, orang yang terpinggirkan. Nah, orang ini adalah seperti diri saya sendiri. Maka saya bersikap kepada dia adalah bagaimana saya bikin mereka berubah menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Pemberdayaan. Nah, untuk itu perlu akhir-akhir ini saya banyak mengatakan komitmen yang konsisten.